Shalom, saya Endang Premisa Brutarigan. Saya dari kelas TK 2B. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi pembelajaran pendidikan agama Kristen Protestan, yaitu tentang bab 3 yang berjudul Manusia Menurut Alkitab dan Menurut Pandangan Lainnya. Yang pertama yang kita bahas yaitu Manusia Menurut Alkitab, yang diambil dari Kejadian 1 ayat 3, yang berisi tentang kesaksian iman. Kesaksian iman itu sendiri bukan merupakan laporan ilmiah yang berdasarkan ilmu pengetahuan, melainkan kesaksian iman itu merupakan media penyataan Allah. Yang berikutnya yang kita bahas yaitu manusia segambar dan serupa dengan Allah. Arti kata segambar dan serupa dengan Allah itu mempunyai istilah yaitu selem dan demut. Maksud kata serupa di sini yaitu maksudnya keserupaan dalam roh dan kekekalan. Implikasinya yaitu manusia menerima kedaulatan Allah. Yang berikutnya yang kita bahas yaitu manusia sebagai makhluk sosial. Maksudnya manusia sebagai makhluk sosial yaitu manusia tidak bisa hidup sendiri. Atau dalam kata lain, manusia harus hidup berdampingan dengan manusia yang lain. Adapun perbedaan gender dan seks yaitu, kalau gender itu merupakan berasal dari budaya, di mana berbeda kelompok yang satu dan kelompok yang lainnya. Sedangkan seks itu merupakan pemberian Allah atau dapat dikatakan berasal dari Allah. Yang berikutnya yaitu manusia sebagai makhluk etis. Dalam hal ini, manusia cenderung merasa tak puas dengan pemenuhan kebutuhan materi, sosial, dan spiritual. Itu sebabnya sudah banyak manusia yang melakukan tindakan korupsi. Tindakan korupsi itu sendiri merupakan tindakan memberi ataupun menerima uang suap untuk mendapatkan kuasa atau jabatan yang tidak patut. Dan biasanya tindakan korupsi ini bersifat untuk kepentingan pribadi yang sudah pasti merugikan negara ataupun merugikan banyak orang. Selain itu, penyebab manusia melakukan korupsi juga bisa karena masalah hukum, masalah politik, ataupun masalah ekonomi. Misalnya seperti gajinya yang terlalu kecil sehingga tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Itu menjadi dorongan baginya untuk melakukan tindakan korupsi. Dampak korupsi yaitu dapat memperburuk keadaan negara kita. Yang selanjutnya yaitu manusia menurut pandangan lain atau menurut non-Alkitab. Menurut pandangan lain, manusia merupakan ciptaan yang bertanggung jawab menurut hukum. Dan manusia menolak pandangan bahwa Allah sebagai pencipta, atau sering disebut tindakan komunisme. Implikasi penciptaan yaitu pengakuan bahwa kesaksian itu adalah media penyataan Allah. Implikasi dari manusia sebagai penguasa dan pemelihara yaitu manusia harus memelihara alam semesta. Maksudnya yaitu manusia dapat menggunakan semua yang ada di alam semesta. Namun manusia juga tidak boleh melupakan kewajibannya untuk menjaga, merawat, dan memelihara alam itu sendiri. Dan yang terakhir adalah implikasi dari manusia sebagai makhluk sosial, yaitu status sosial laki-laki dan perempuan dalam Alkitab yang ideal harus diperjuangkan. Serta Alkitab yang memberi gambaran ketidakadilan gender tidak harus ditolak ataupun tidak perlu ditolak, tapi alangkah lebih baiknya jika dicari latar belakangnya. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Selamat malam semuanya.